Oh shit, here we go again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bella Arsitarianti dengan NIM 12300210039. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Vlog kali ini untuk memenuhi tugas praktikum fisika kesehatan dan biokimia yang kelima, yakni dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti SSTMP dan dengan dosen PJMK Ibu Lailatul Husnul Rizki SST MPH. Baik teman-teman, untuk vlog kali ini masih tentang biolistrik, tapi untuk vlog kali ini mungkin lebih spesifik ya penjelasannya. Jadi vlog kali ini akan membahas tentang biolistrik pada sel saraf dan jantung. Baik, yang pertama ada sel saraf. Sebelum kita memulai penjelasan tentang biolistrik pada sel saraf, saya akan menjelaskan tentang morfologi pada sel saraf itu sendiri. Tapi sebelum dijelaskan, saya mempunyai satu gambar tentang morfologi sel saraf. Ini dia. Oke, untuk pertama-tama kita mulai dari struktur sel saraf terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, sel saraf intinya adalah neuron. Jadi struktur pada neuron, yang pertama ada dendrit, lalu yang kedua ada soma atau sel body. Jadi fungsinya dendrit dan soma sel body ini untuk menerima rangsangan. Lalu ada nukleus dan myelinsit sebagai penghubung dari dendrit, dan rangsangan tadi diterima dan diteruskan oleh akson. Nah, struktur yang terakhir ada akson terminal button. Itu sekilas tentang struktur neuron. Lalu sel saraf, untuk anatomi sel saraf sebenarnya dibagi menjadi dua bagian, yakni sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat ada dua organ yang sangat berperan penting. Yang pertama otak, dan yang kedua medula spinalis. Lalu pada sistem saraf tepi, organ yang berperan penting adalah nervus spinalis dan nervus canalis. Lalu pada inti sel saraf, yakni neuron, tadi secara fisiologinya dibagi menjadi dua, yakni neuron motoris dan neuron sensoris. Neuron motoris biasa disebut dengan eferen, dengan fungsi mengontrol organ tubuh, sasaran organ tubuh. Lalu untuk neuron sensoris atau yang biasa disebut dengan aferen memiliki fungsi menerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Jadi sekilas fisiologinya, yakni neuron sensoris tadi menerima rangsangan dari lingkungan sekitar yang akan diteruskan ke otak. Lalu otak akan menstimulasi dengan cepat dan memberi rangsangan kepada neuron motoris. Lah, dari neuron motoris tadi akan dilanjutkan ke organ tubuh yang lebih spesifik. Itulah sekilas tentang morfologi sel saraf. Lalu selanjutnya ada mekanisme depolarisasi. Jadi mekanisme depolarisasi itu terjadi di dalam sel perubahannya, di mana sel tadi mengalami pergeseran distribusi muatan listrik sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit. Dan mekanisme depolarisasi ini sangat berfungsi untuk komunikasi antar sel, fungsi sel, dan yang terakhir fungsi organisme lainnya. Lalu potensial aksi pada neuron dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada depolarisasi dan yang kedua ada repolarisasi. Untuk depolarisasi yakni pergeseran intrasel menuju muatan positif, dan untuk repolarisasi sebaliknya, yakni pergeseran intrasel menuju ke negatif. Dan pada saat potensial aksi depolarisasi terjadi begitu besar sehingga pergeseran potensial aksi yang melewati membran inti sel dapat membalikkan polaritas dengan bagian dalam muatan negatif intrasel. Yang perlu kalian ketahui, perubahan muatan biasanya terjadi karena adanya ion natrium di dalam sel, meskipun ion natrium tadi bisa dimediasi dengan semua jenis kation dan semua jenis aliran anion dalam tubuh.
Lalu selanjutnya ada mekanisme repolarisasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, repolarisasi adalah kebalikan dari depolarisasi, yakni repolarisasi adalah pergeseran intrasel menuju muatan negatif. Jadi pada repolarisasi potensial membran tadi bergeser menuju muatan negatif, dan repolarisasi ini berawal dari suatu titik dan merambat ke membran sel lainnya. Pada repolarisasi, kanal natrium akan tertutup dan ion kation akan terbuka, dan ion kation tadi akan keluar dari membran sel, dan membran sel akan kembali kepada fase istirahatnya. Nah, selanjutnya ada perambatan potensial aksi. Jadi, perambatan potensial aksi itu terjadi di sepanjang serabut saraf. Selama potensial aksi berlangsung, membran sel sangat kesulitan untuk mendapatkan stimulasi lanjutan. Hal ini disebabkan karena saluran ion natrium yang inaktif dan jumlahnya cukup besar pada periode tersebut. Namun, pada akhir periode potensial aksi, stimulasi meningkat sehingga menghasilkan potensial aksi sekunder. Nah, kondisi ini mengharuskan adanya aktivasi kembali ion natrium untuk memunculkan potensial aksi. Selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Ada yang masih ingat di vlog saya yang kemarin apa itu sinyal listrik dari otot? Ya, benar. Sinyal listrik dari otot itu disebut dengan EMG atau kepanjangan dari elektromyogram. Jadi, otot itu terdiri dari banyak unit motorik, dan satu unit motorik itu berasal dari cabang neuron yang berada di dalam otak. Nah, untuk mekanismenya, jadi kerja otot itu dimulai dari potensial aksi yang berada di sepanjang akson. Nah, dari akson tadi melewati motor end plate, dan dari motor end plate diteruskan ke serat otot, sehingga menyebabkan serat otot tadi berkontraksi. Lalu selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik pada jantung. Di vlog saya kemarin juga ada tentang penjelasan itu, yakni sinyal listrik yang berasal dari jantung itu disebut dengan EKG atau elektrokardiogram. Nah, untuk mekanismenya itu sangat panjang, jadi lebih baik saya bacakan saja agar tidak ada yang tertinggal. Nanti di akhirnya baru kita jelaskan ya teman-teman. Nah, ini dia. Baik, saya akan membacakan kerja jantung. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh suatu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk nodus sinoatrium atau SA atau pemacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun, kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkat atau menurun tergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu depolarisasi sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarisasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus anterioventrikel atau AV yang memicu depolarisasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru-paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarisasi dan rangkaian proses ini kembali berulang. Depolarisasi dan repolarisasi otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagai lokasi di permukaan tubuh. Jadi begitu tentang mekanisme dari sinyal listrik yang berada pada jantung. Jadi mekanisme sinyal listrik pada jantung ini terjadi cukup panjang dan melibatkan depolarisasi dan repolarisasi. Jadi muatan negatif dan positifnya itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Lalu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi laju listrik pada saraf, yakni ada diameter serabut saraf, lalu ada temperatur dan serabut mielin. Selanjutnya ada mekanisme pengantaran impuls oleh
lengkuk refleks saraf, yakni yang pertama berawal dari reseptor yang menerima rangsangan, lalu rangsangan tadi dilanjutkan ke saraf sensorik, dari saraf sensorik dilanjutkan ke interneuron yang berada di sumsum tulang belakang. Interneuron yang tanpa diolah oleh pusat saraf tadi dilanjutkan ke saraf motorik, dan dari saraf motorik berakhir di efektor. Selanjutnya ada biolistrik pada jantung. Seperti biasanya, sebelum kita melangkah pada listrik pada jantung, saya akan menjelaskan tentang morfologi pada jantung. Just check it out. Ini gambaran dari morfologi jantung. Jadi yang biru itu vena ada dua, vena pulmoner kanan dan kiri. Terus yang merah itu arteri, ada arteri kanan dan arteri kiri. Terus yang seperti kacang itu ventricle, jadi ada ventricle kiri dan ventricle kanan. Nah, di tengah ventricle itu ada katup aorta. Di atas katup aorta sendiri itu ada aorta, dan di bawah ventricle kiri ada atrium kiri dan ada atrium kanan. Di tengah atrium kiri dan atrium kanan itu ada katup mitra yang menjadi pembatas. Lalu di dalam atrium kanan itu terdapat seperti garis-garis putih, itu katup tricuspidalis. Lalu di atasnya itu ada katup bicuspidalis. Lalu untuk fisiologinya, yakni darah dibawa dari arteri ke ventricle kiri, dari ventricle kiri ke atrium kiri, lalu dari atrium dibawa ke vena pulmonal, dari vena pulmonal disalurkan ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya ada konduksi pada jantung. Jadi sistem konduksi pada jantung dilakukan oleh otot-otot jantung khusus yang mana sudah termodifikasi dan mampu untuk melakukan aktivitas listrik secara spontan dan mengantarkannya pada seluruh bagian otot-otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot-otot jantung secara tepat dan terkoordinasi. Lalu di sini ada perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jadi untuk otot lurik letaknya menyusun otot yang melekat pada tulang rangka, sedangkan otot polos menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Untuk otot jantung menyusun otot pada dinding jantung. Lalu untuk bentuk sel, otot lurik bentuknya bulat memanjang, ada banyak inti terletak di tepi. Untuk otot polos bentuknya ujung sel meruncing, inti berjumlah 1 dan di tengah. Lalu untuk otot jantung bulat memanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah. Lalu untuk kontrol saraf, untuk otot lurik yakni secara sadar atau otot sadar, kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Lalu otot polos, otot tak sadar, yakni kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Otot jantung dikontrol saraf oleh otot tak sadar. Lalu untuk reaksi otot lurik yakni cepat, otot polos lambat, dan otot jantung lambat. Dan sifat kerja, otot lurik cepat lelah, otot polos tidak cepat lelah, dan otot jantung juga tidak cepat lelah. Mungkin sekian penjelasan biolistrik pada sel saraf dan jantung kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Dan tetap jaga kesehatan. Yang pada puasa tetap semangat puasanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.